Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Sanayati. Saya dari dulu selalu berusaha untuk mengapresiasi semua orang, terutama anak-anak muda yang mampu meretas kebekuan dari setiap kita yang kemudian ingin mencari jalan agar kita bisa mendapatkan solusi untuk kesejahteraan kita. Wahyu berulang-ulang saya sampaikan ke kita semuanya, dia coba untuk mengelaborasi teh-teh yang ada di kawasan Simalungun Atas, Sidamanik dan sekitarnya itu untuk kemudian diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Wahyu juga melakukan proses mixing terhadap banyak sekali bahan baku, dan saat ini ada proses yang menarik yang dia lakukan. Salah satu menu andalannya hari ini adalah matcha. Matcha. Ini minuman kesukaan anak saya nih, tapi jujur saja saya nggak ngerti prosesnya, dan ini kalau melihat prosesnya luar biasa. Kita coba ya, lihat ya. Oke, ini bahan bakunya teh juga? Ini bahan bakunya bener bang, teh. Tapi teh ini itu tidak ada diproduksi di Indonesia khususnya bang. Oke. Karena tanaman ini hanya tanaman spesial yang ada di Jepang. Jadi nama jenis tanamannya itu adalah tencha. Tapi kalau bentuk seperti teh biasa? Benar, jadi ini ada contoh nih bang. Yeah. Nah ini kita pakai yang model namanya ceremonial grade. Yeah. Nah ceremonial grade ini adalah jenis yang kita bilang untuk level spesifikasinya itu tertinggi di jenis matcha. Yeah. Ada beberapa varian yang dia seperti premium grade atau dia ceremonial juga, tapi lebih di bawah ceremonial grade. Jadi ada beberapa varietas atau kultivar yang khusus diperuntukkan untuk matcha seremonial. Ada beberapa yang dipakai untuk kulineri. Nah, jadi kalau yang biasa kita ketemu di cafe atau coffee shop segala maceman, itu ada salah satu jenis namanya kulineri, bang. Dia rasanya lebih dominan manis. Tapi di sini kita pengen orang yang mau coba matcha, pure matcha, itu ketemu yang ceremonial grade dari segi rasa, aroma, dan kualitas kita kasih yang terbaik dulu gitu. Supaya bisa ngelihat, oh ini prosesnya, terus gimana rasanya, aromanya, nanti mereka bisa experience di sini. Nah kemudian Wahyu mendapatkan ini dari mana? Kalau untuk matcha, kita ada sistem PO bang sama anak komunitas Tea Blend. Jadi kita kayak PO, mereka order ke Jepang. Nah itu terbatas biasanya. Nah itu poinnya teman-teman. Jadi poinnya adalah bagaimana kita membangun circle, membangun komunitas untuk kemudian dapat menyelesaikan berbagai macam kebutuhan produksi yang secara praktis sangat dibutuhkan dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Sebut saja misalnya komunitas sepeda motor misalnya, apalagi barang antik misalnya. Nah ini kalau kita tidak punya komunitas, maka bisa dipastikan kita akan kesulitan untuk bisa mengakses bahan-bahan ketika atau spare part begitu ya, underdeal ketika motor kita rusak. Nah pada peristiwa yang lain, Wahyu merasa berkepentingan untuk membangun circle-nya, masuk ke dalam lingkungan Tea Blend, dan ya begitu ya pengistilahannya, dan kemudian dia menjadi punya banyak ide, dan ide itu bisa dieksekusi oleh Wahyu. Ini tentu saja menarik sekali. Oke, apa yang kemudian Wahyu lakukan lagi untuk aktivitas seperti ini? Nah, jadi untuk saat ini kita kan lagi melihat ada hype-nya lagi tinggi nih bang, matcha ya, hype-nya lagi tinggi. Cuman kita melihat sejauh ini mereka yang dominan suka matcha itu belum benar-benar ketemu matcha gitu. Jadi ibarat kita coba ngelihat 10-15 tahun ke belakang, orang yang biasa minum kopi, suka kopi, pecinta kopi, tapi belum menemukan kopi yang benar-benar kopi kan gitu. Nah di era sekarang orang minum kopi udah kenal V60, udah mengenal yang namanya espresso dan lain-lain, ngopi tanpa gula, ngopi yang biasa kopi bubuk sekarang udah cari yang harus biji seperti itu. Nah di teh juga seperti itu bang. Aku coba mau ngenalin ke mereka yang biasa suka matcha, ketemu yang benar-benar matcha, itu yang pertama. Yang kedua kita coba edukasi jenis matcha itu apa aja gitu. Nah mereka nggak salah kalau misalnya nongkrong di cafe atau kita bilang coffee shop, terus mereka pesen matcha latte, matcha coconut dan lain-lain. Walaupun itu base-nya matcha yang jenisnya kita anggap sebagai kulineri. Karena kulineri itu dianggap sebagai yang paling masuk lah di lidah kita orang Indonesia.
Nah, ceremonial grade ini sebenarnya juga di Jepang nggak ada sih spesifikasi ini ceremonial grade, ini yang premium, ini yang culinary, itu nggak ada. Tapi lebih kepada kualitas. Jadi kita yang sebagai penjual, kita coba klasifikasi. Nah, kita ngenalin ke customer yang datang, ini ada yang dari Jepang asli nih. Nah, jadi kualitasnya lebih baik dibanding yang biasa kakak minum, seperti itu misalnya. Tapi memang secara harga biasanya lebih tinggi sih Bang kalau ceremonial grade. Ya wajar saja karena kemudian beberapa bahan baku juga harus diakses langsung ya dari sana. Nah, kemudian setelah mendapatkan bahan baku, dari mana Wahyu belajar untuk bisa memproses ini semua? Seperti yang kita bahas tadi Bang, dari komunitas. Nah, awalnya memang Sanayati House ini saya pribadi tersertifikasi itu kan sebagai tea blender Bang. Jadi tea blender itu cara kita mencampur teh dengan bunga, dengan buah kering, dengan rempah dan lain-lain. Nah, kita coba inovasi, kita coba berpikir gimana caranya kita punya hal-hal baru nih yang harus kita pelajari. Nah, dengan adanya komunitas tadi, kita punya relasi yang sudah duluan terjun ke dunia matcha. Kita coba cari informasi tentang matcha gimana, cara prosesnya gimana, sampai dengan harga jualnya di berapa untuk di daerah kita ini. Nah, mereka juga kasih informasi seluas itu Bang.